banyak. Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How is life going? Is everything good? Wonderful. Alhamdulillah. Good. Okay. Hopefully everyone is in a good health, yeah. Okay. So today, today's material is going to be about RPP. We're going to discuss about the result of your RPP. Anyone want to share his or her RPP? Any volunteer want to present first? Isma, you seem want to present yours. No, ma'am. It's okay. It's okay. So because we're going to discuss, we're not going to judge yours. We're going to discuss so that your design will be example for others. But I'm so confused about my RPP. That's okay. Do you want to share yours? I think, yeah. Yeah, okay, Isma. Time is yours. So, ma'am, I just... You need to share it? Yeah. Share. Present now. Okay. Presentasi sekarang. Mbak Isma pakai laptop atau pakai HP? HP, ma'am. HP? Bisa share screen pakai HP? Coba. Coba, oke. Ini kok pada izin ke kamar mandi apa belum pada mandi? Sudah, Takut ma'am. ditunjuk. Share screen. Oh, iya. You can see my RPP. Yes. Not yet. Yes. 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 Can you make it bigger, Isma? It's too small. Oh, yeah. This how? I don't know if it is using a cell phone. Ada yang tahu mungkin kalau memperbesar lewat HP bagaimana? I don't know. Maybe I will change to open in my laptop first. Coba di zoom. Tidak bisa di zoom kan ini? Bisa, udah, tapi kayaknya belum nih. Maaf ya, saya ganti dulu buat dibuka di laptop. Kalau emang di HP susah. Oke, boleh. Ada yang mau share selain Mbak Isma? Saya coba deh, ma'am. Oke, Mbak Yana. Nanti Mbak Isma setelah Mbak Diana ya. Tapi kalau salah jangan marah ya, ma'am. No, I will never. I won't eat you or even bite you. Mana ya? Oh, presentasi sekarang seluruh layar Anda ini. Gimana sih? Present now, terus kemudian diklik dulu layarnya, lalu share. Belum pernah coba soalnya. Oh, ini. Gini tah, kelihatan tah? Sudah klik present now, Mbak Yana? Nah, ini. Nah, sudah. Oh. Ini Mita ada beberapa yang saya kasih warna merah soalnya agak membingungkan. Oke. Diperbesar, Mbak Yana? Diperbesar sebentar, Ma'am.
Sudah cukup? Cukup, oke. Saya mulai, Mem. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya pertama kalinya Mem ini bikin RPP daring, jadi agak bingung dan membuatnya seadanya saja. Ini untuk mata pelajaran speaking, saya ngambil KD-nya itu, oh ya, ini temanya tentang interjection, subtemanya interjection and response. This is me. Untuk kompetensi dasarnya, saya ngambil 3.2 sama 4.2 tentang interjection. Ini memang tentang indikatornya. Saya bacakan tahu. Kok nggak ada? Halo? Introductions and its responses gitu ya. Yes, ma'am. Oke. Mengidentifikasi ungkapan. Identifikasi itu berarti C berapa Mbak Diana? C3, ma'am. C3 ya? Ya. Ungkapan mana? Oke, menelaah. C4. C4, terus menyesuaikan C3. Ma'am, ini kalau C4, terus kayak harus urut apa, ma'am? Kayak dari C3 baru C4 atau kalau kayak harusnya gitu, harusnya ada gradasi. Oh. Idealnya gradasinya dari bawah dulu baru ke atas gitu ya. Saya sekalian nandain ya, ma'am ya. Oke. Terus yang bawah adalah yang 3.2 itu masih tahapan memahami ya. Iya. Memahami fungsi sosial, struktur teks, atau kalau kita bilang fungsi sosial itu language functions mungkin ya. Atau language features, struktur teks itu berarti ya struktur penggunaan, macam-macam ekspresinya begitu. Lalu 4.2 itu sudah pada ranah membuat ya, menyusun teks, lisan, dan tulis sederhana. Yang menyatakan, menanyakan, dan merespon perkenalan diri dengan sangat pendek dan sederhana, oke? Menyusun teks, lisan, dan tulis. Praktekkan ya. Iya. Oke. Dari bahasa indikatornya sudah menggunakan KKO ya, kata kerja operasional. Oke, sudah bagus. Langsung tujuan pembelajaran. Melakukan kegiatan atau video terkait perkenalan diri, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan perkenalan diri dan hasilnya sesuai dengan konteks penggunaannya yang tepat. Dan ini yang ini sudah ABCD ya? Sudah, mem. Tapi kayak kemarin agak saya kayak bolak-balikin, jadi kayak nggak terlalu urut dari A, B, baru itu enggak. Nggak apa-apa. Yang penting semua unsur ABCD-nya tertuliskan di situ. Tidak harus urut, nggak apa-apa. Ya. Mulai kegiatan mengamati video terkait perkenalan diri peserta mulai pemaparan materi guru pada slide PPT. Oke. Yang harus dipastikan adalah yang tercantum di indikator itu nanti juga tercantum di tujuan pembelajaran, Mbak Diana. Iya, Oke. Tercantum. Oke, lanjut. Tujuannya sudah oke. Oke, untuk ini materi ya? Iya. Ikut. Oke. Bawah. Ini unsur kebahasanya, lalu materi fungsi sosialnya, formal, jadi fungsinya untuk kenapa siswa perlu belajar materi tentang introduction, fungsinya adalah memperkenalkan diri pada lingkungan sosial, mungkin begitu ya. Secara formal dan informal, itu sudah ada ini. Jadi struktur teksnya mulai dengan perkenalan, hello, my name is Diana, I come from, merespon. Oke.
sudah jelas ini topiknya interaksi. Itu yang pendekatan model dan metode itu pendekatan yang scientific maksudnya bagaimana kalau yang scientific approach? Maksudnya gimana? Kan kalau pendekatannya pakai scientific, kalau modelnya pakai project based learning. Maksudnya Mbak Diana, pendekatan scientific approach itu tergambarkan dalam RPP Mbak Diana itu seperti apa? Why do you say it scientific approach? Which part do you think it is scientific? Kan berdasarkan yang pernah saya pelajarinya. Nah, kalau kayak project, problem sama kayak terus kayak yang satunya lagi itu kan salah satu mode pembelajaran dari pendekatan saintifik kan memnya. Jadi kayak di dalamnya itu ada tahapan-tahapan dari kayak menganalisa sampai dengan mempraktekkan. Nah, makanya itu dalam kegiatan saya juga ada dari proses itu misalnya saya pakai project based learning, itu dari kegiatan pendahuluannya itu sudah kayak ada sebagai ada stormingnya, terus sampai di kayak kan kalau saintifik ini kayak student center kan memnya, makanya di bagian tahapan-tahapan saya ini juga kebanyakan siswa itu lebih peran aktif gitu. So you call it scientific approach. Yes. Lalu metode model pembelajarannya project based learning. Project kurang T ya. Project based learning nanti tergambarnya bagaimana siswanya mau kegiatannya berapa? Jadi kan intinya harus bikin proyek kan. Jadi di sini saya agak bingung sama lokasi waktunya, tapi yang selanjutnya siswa yang pertama itu untuk proyeknya siswa bakalan diminta bikin proyek berupa video perkenalan diri itu dalam bentuk kelompok. Nah, sebenarnya itu untuk proyeknya kan, tapi nanti selanjutnya itu juga akan supaya bukan cuma per individu, bukan cuma per kelompok, tapi juga untuk memastikan per individunya juga ini nanti ada masing-masing siswa itu mereka per orang itu mereka merekam secara kayak biasa aja singkat tentang perkenalan diri mereka. Itu cuma video biasa kayak video selfie doang gitu loh, Mem. Jadi mereka perkenalan terus self-record berarti. Ya, self-record. Terus nanti di-attach ke gurunya gitu, Mem. Itu yang individu. Ya, kalau yang kelompok itu nanti kan kayak satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang kan, Mem ya. Nah, di situ mereka kayak bikin percakapan tentang ada yang memperkenalkan diri dan terus ada yang kayak jadi respon gitu. Nah, itu bisa bisa dilakukan kan via online. Bisa kayak video by video, terus nanti per kelompok itu ada grup WhatsApp. Jadi karena kemarin itu sempat saya mau bikin 2 sampai 3 orang aja. Cuman takutnya kayak siswanya kebanyakan, makanya saya bikin 3 sampai 4 gitu. Jadi grup WhatsApp-nya juga nggak akan terlalu banyak dan nanti guru juga bakalan di-add ke grup itu sebagai kayak buat monitoring mereka. Jadi kayak tahap-tahapannya bakalan dimonitoring sama guru ini tentang kayak proses mereka buat kesulitan apa saja. Kayak gitu, Mem. Sampai nanti buat ini kan mendasar, terus untuk pengujian hasilnya itu nanti proyek mereka dikirim ke guru. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti video itu akan ditampilkan di Zoom tersebut, Jadi bakalan kayak dievaluasi bareng-bareng sama guru dan juga siswa kalau ada masukan-masukan gitu. Good. Bagus. Jadi secara general saya bisa menangkap desain RPP-nya Mbak Diana. Hal yang bagus adalah karena mungkin ini satu pertemuan berarti ya Mbak ya? 2 pertemuan, Mem. 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu merancangnya. Pertama itu ngasih materi, merancang, kemudian untuk durasi ke pertemuan keduanya itu yang bikin project. Nah, yang kedua itu baru penampilan projectnya. Mungkin yang pertama itu meeting pertama harusnya tuh meeting pertama itu lebih ke teori dulu ya. Ke teori dulu, pemahaman teori tentang unsur kebahasaan dan fungsi sosial dan sebagainya. Kalau yang pertemuan selanjutnya bisa ke praktiknya. Iya. Gitu. Hal yang bagus adalah ada mix antara sinkronus sama asinkronusnya.
Karena kita berbicara dengan RPP daring ya. Oke. Lalu ke bawah, Mbak. Medianya video, gambar. Alat student worksheet, laptop, PowerPoint. Alat tuh lebih, kalau PowerPoint lebih ke ininya ya, LCD-nya gitu kan. Oh iya. Kalau PowerPoint kan lebih ke mungkin bahan ya, Nah, sumber iya. sumber baca. PowerPoint lebih ke bahan ajar atau sumber belajar gitu. Bawah. Ya. Oh iya. Iya, maaf Bapak. Sebentar. Ini. Oke. Oh, kita nggak ke lampiran dulu ya, karena lampiran akan kita diskusikan pada meeting selanjutnya. Oke, komentar saya overall good, Mbak Diana. Yang penting terlihat nuansa daringnya itu. Indikator dan tujuan pembelajaran sudah oke. Thank you, Mbak Diana. Give applause to Mbak Diana ya. Mem, saya mau nanya. Silakan. Ini Mem, yang dialokasi waktu itu. Nah, ini kan saya sempat bingung gara-gara kan saya bikinnya 2 pertemuan nih Mem. Nah, tapi di alokasi waktunya itu kan saya juga kayak lihat contoh dari yang Mem attach kemarin, RPP-nya itu kayak 20 menit, 25 menit. Nah, sedangkan dalam proses saya ini kan gini aja, ada yang kalau menurut saya begini. Jadi memang satu RPP-nya jangan dibuat satu kali, jangan dibuat 2 meeting, Mbak. Dibuat per meeting aja. Jadi RPP 1, RPP 2 begitu. Jadi agar tidak bingung. Jadi per RPP bisa 1 kali pertemuan. Jadi nanti Mbak Diana yang mengamati tadi bisa RPP 1 yang praktek tadi yang 4.2 itu bisa RPP 2. Oh, I see. Jadi waktunya itu misalkan kalau ini alokasi waktunya berapa keseluruhan? 70 menit Mem, 2 pertemuan. 1 pertemuan 35. 1 pertemuan 35 menit. Iya, Mem. Nah, makanya sempit sekali kalau harus dijadikan ini kan Mbak Diana gabung meeting 1 sama meeting 2 gitu kan. Iya, Mem. Nah, gitu aja. Dibikin RPP 1 sama RPP 2. Oke, Mem. Oke, itu ya. Thank you, Mem. Ya. Thank you Mbak Diana. Next Mbak Ismawati. Sudah stop ya. Mic-nya Mbak Diana bisa di mute Mbak Diana. Oh iya, Mem. Sudah kelihatan ya, Mem? Ongoing. Oke. Oke, sudah. Lebih besar kan? Itu ukurannya bisa agak dimaksimas. Oke. Ya cukup. Oke. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini RPP-nya untuk SMP kelas 7 dan temanya sendiri itu teks interaksi interpersonal karena memang diambil dari KD yang saya muat itu ada KD 3.1 sama KD 4.1. Kemudian subtemanya yang akan dibahas nanti tentang percakapan atau tindakan menyapa, berpamitan, kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Karena memang ini tema yang akan dibahas ini untuk awal mula dari anak-anak SMP karena baru semester 1 dan kelas 7 juga, jadi ini kayak materi paling awal, materi pertama. Kemudian ini KI-nya sama, tidak ada perubahan, kemudian ini indikatornya. Nah, coba lihat sebentar Mbak, KD-nya. Ya.
setiap indikatornya ini selalu dimulai dengan mengidentifikasi, kemudian mengategorikan, kemudian menjabarkan, lalu ada menyusun dan mengaplikasikan. Sebentar Mbak, saya yang menjadi pertanyaan saya karena tidak membaca semua KD yang ada di SMP dan SMA ya, tapi kok ini materinya banyak banget ya? What do you think? Satu KD itu misalkan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan minta maaf serta menanggapinya. Ada, maksudnya nggak seperti Mbak Diana tadi kan introduction and its responses. Jadi kan satu materi begitu ya, pembelajarannya bisa fokus. Kalau yang ini materinya ada berapa ini Mbak? Ada menyapa, bermaitan, mengucapkan terima kasih, minta maaf. 4 materi. Itu gimana itu? Iya, jadi kan kalau misalnya yang setahu saya kompetisi dasar itu kan nggak boleh dirubah ya. Jadi saya pikirnya kalau misalnya seperti itu, maka setiap tema yang tercantum di kompetisi dasar itu, pembelajarannya itu saya masukkan semua di pengaplikasian nanti pas pembuatan RPP. Jadi kalau misalnya nanti pas saat pembelajaran berlangsung, mungkin tidak semuanya akan saya cantumkan karena memang melihat dari waktu juga, dan mungkin bisa dimulai dengan tindakan menyapa atau berpamitan dulu, atau kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta maaf mungkin nanti di lain meeting. Dan berarti gini, KD-nya seperti desainnya Mbak Diana tadi ya, mungkin Mbak Diana tadi yang teori RPP 1, yang praktek RPP 2, mungkin Mbak Isma nanti bisa tindakan menyapa dan berpamitan RPP 1 mungkin ya, mengucapkan terima kasih dan minta maaf RPP 2, mungkin begitu loh ya, desainnya. Oke, boleh. Indikatornya sudah sesuai dengan KKU ya? Ya. Digradasinya sudah C bawah sampai C atas ini udah? Sepertinya tidak urutan. Nanti coba dilihat lagi ya. Kalau yang identifikasi sudah, itu C yang paling rendah ya. Lalu mengkategorikan itu sudah C yang agak atas lagi, lalu menjabarkan. Ini saya tidak hafal, nanti di make sure kalau yang ada graded gitu ya. Itu yang penting di indikator graded. Kemudian yang 4.1-nya menyusun ya ini. Ya, menyusun sama mengaplikasikan. Itu sudah masuk C3 nggak sih, Mem? Udah. Hots-nya di situ. Ya. Terus kemudian ini lanjut ke tujuan. Nah, Mem, karena tadi memang kata belum ABCD ya ini. Oh, sudah nih, Mem. Tapi belum mau diperiksa lagi. Anunya melalui apa itu masih belum ada. Oh iya, conditionnya masih belum. Conditionnya C-nya belum ada. Peserta didik E-nya udah ada, agentnya atau audiensnya udah ada. B, behaviornya udah ada, mampu mengidentifikasi itu. C-nya yang belum ada, conditionsnya. D, degree-nya belum juga ya. Ini dalam kegiatan menyapa dan belajar yang sesuai dengan ketentuan, dengan tepat, dengan baik gitu. Degree itu begitu. Oh iya, Mem. Berarti C sama D-nya yang belum. A sama B-nya sudah. Nanti tinggal disesuaikan Mbak Isma. Iya, itu tidak harus urut kan, Mem, dari A sampai D. Jadi kayak tidak. Seperti Mbak Diana tadi bisa, awalnya Mbak Diana tadi dari C. Melalui video pembelajaran, siswa mampu gitu. Baik, Mem. Oke, boleh ke bawah lagi. Ini tujuannya saya sesuaikan dengan indikator. Indikator, betul. Berangkatnya tujuan itu dari indikator. Ya. Jadi karena indikator saya ada 5, jadi tujuan saya juga saya buat ada 5, Mem. Nggak apa-apa. Iya. Materinya. Kemudian ini materi. Kalau materinya tidak ini, Mem, saya kasih spesifik materinya seperti apa, hanya saja berangkat dari ini silabus yang saya ambil, di situ sudah ada beberapa materi yang memang letakkan, jadi langsung saya cantumkan di sini, Mem. Jadi seperti garis besar apa saja yang akan dipelajari seperti itu.
fungsi sosialnya pakai S ya, karena RPP itu pakai Oh, bahasa Indonesia, iya. nanti ya, itu begitu-begitu itu agak diperhatikan. Oh iya. Oke, percakapan menyapa. Oke, dan ini model pembelajarannya. Materinya belum ada di sini berarti ya? Iya. Expressionnya. Ah, ah. Certain expressionnya masih belum tercantum di situ. Iya. Nanti dicantumkan seperti Mbak Diana tadi nggak apa-apa. Jadi kayak Certain semacam expressions. rangkumannya begitu ya, Mem? Ya. Iya. Ini modelnya pendekatannya melalui scientific approach juga, sama kayak Diana tadi. Jadi kalau misalnya dilihat, scientific approach itu kan lebih kayak kebanyakan memiliki kaidah-kaidah keilmuan. Jadi kayak banyak kegiatan seperti berdiskusi, kemudian ada kayak aktivitas mengelola data, mencari, mengumpulkan, ya seperti itu. Jadi kayak lebih mengaktifkan peserta didik. Oke, boleh. Kemudian modelnya juga project based learning. Kenapa? Karena memang kalau untuk pembelajaran online sekarang, kalau kebanyakan kita membuat teori juga kayaknya kurang pas, bukan kurang pas sih, tapi kayak terlalu banyak teori juga tidak tepat, jadi lebih Menggunakan kuota banyak ya. untuk lebih aktifkan kepada peserta, tapi nanti pas di jam offline-nya atau mungkin tetap dalam proses pemantauan guru. Oke, boleh. Bawain. Dan ini kegiatan pembelajarannya. Jadi untuk yang pertama itu guru akan membagikan link Zoom meeting ke WA group terlebih dahulu. Itu gunanya untuk memberikan teori apa yang nanti akan dipelajari untuk hari ini. Kemudian setelah memberikan teori, guru juga akan memberikan tampilan video. Di situ di video itu akan memberikan dialog percakapan terkait menyapa, kemudian berpamitan. Intinya ada beberapa percakapan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dan di situ peserta didik akan melihat contoh dari dialog di video tadi. Kemudian ini kegiatan intinya. Sebenarnya untuk yang brainstorming itu, sebentar Mbak, yang kegiatan awal. Intinya ada di memberikan, guru memberikan video dialog itu ya? Iya. Oke, boleh. Kemudian ini kegiatan intinya. Jadi kan saat kegiatan nanti itu maunya Zoom-nya itu tetap berjalan, tapi dalam proses siswa juga mengerjakan proyeknya mereka. Jadi semisal kan yang saya buat di sini, mereka membagi kelompok, setiap kelompok itu terdiri dari 5 siswa, kemudian tugasnya mereka itu membuat proyek short video dialog yang berisikan tentang tindakan menyapa berpamitan tadi. Nah, nanti di situ setiap kegiatannya seperti dimulai dengan sinteks penentuan pertanyaan mendasar. Di situ dimulai dengan yang tadi berangkat dari peserta didik mengamati materi, itu kemudian peserta didik mulai menganalisis atau mencari-cari data apa saja yang nanti dibutuhkan untuk membuat proyeknya mereka. Oke. Kemudian dilanjut dengan menyusun pertanyaan proyek. Itu bisa dimulai dengan peserta didik mulai menyusun rencana atau bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat video tadi. Semisal mereka di sini kan short video dialognya mereka itu mereka bisa membuat sekreatif mereka. Jadi misal mereka mau buat dalam bentuk kayak dialog, tapi bentuknya itu seperti membuat apa ya bahasanya? Membuat kayak penampilan short penampilan begitu, tapi tetap short performance gitu, tapi tetap nanti dengan karakter atau pembawaan mereka sendiri. Jadi tetap mereka sendiri yang setting mau seperti apa bentuknya, tapi tetap di dalam dialog nanti ada beberapa
kata-kata atau dialog yang tetap mengacu pada materi. Oke. Kemudian Berarti ini ini penyusunan. untuk 1 kali meeting atau berapa kali meeting, Mbak Isma? Jadi gini Mem, karena ini bentuknya kelompok, kalau semisal bisa, paling tidak ada satu kelompok yang sudah menyelesaikan proyeknya dalam pembelajaran 1 kali meeting ini, Mem. 1 meeting gitu. Kalau logikanya, Ya, materi Mbak Isma tadi kan banyak. ya. Logikanya kok agaknya sepertinya punya desainnya kayak Mbak Diana tadi. Jadi yang RPP 1 itu masih analisa, karena yang dianalisa banyak tadi, expressions-nya tentunya lebih banyak dari yang punya Mbak Diana itu. Saran saya itu meeting 1, baru yang kemudian praktek menyusunnya, atau yang sudah berkelompok tadi, membuat performance, mungkin diawali dengan membuat dialog, lalu dipraktikkan, itu yang meeting selanjutnya. Oke. Gitu ya. Karena saya Iya. lihat dari RPP-nya ini padat sekali. Jadi setelah memahami teori, langsung kemudian praktik. Sedangkan materi Mbak Isma itu ada 4 tadi. Mungkin gitu ya. Atau mungkin begini Ya, Mbak, berarti karena materinya tadi 4, nggak apa-apa. Jadi yang 4 materi kan secara teori disampaikan di RPP 1. Lalu untuk yang praktik, nanti per kelompok itu mendapatkan tema yang berbeda. Misalkan kelompok 1, tadi apa sih, menyapa ya. Kelompok 2 misalkan meminta maaf. Kelompok 3 jadi gitu. iya. Bisa dapat, jadi sesuai KD gitu KD-nya. Karena KD itu memang harus dituruti, harus diturunkan ke dalam pembelajaran. Jadi nggak bisa memilih 1 KD saja. Maksudnya tidak bisa memilih 1 materi saja, karena kan melihat dari KD-nya tadi 4 materi ya. Gitu. Oke. Oke. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Lalu pastikan ada yang asinkronus, ada yang sinkronus. Oh iya, Mem. Berarti tetap ya. Ini juga kemudian yang bagian monitor kemajuan proyek ini, saya juga buatnya, jadi setiap kelompok itu kan selalu ada ketua kelompoknya. Nah, di situ nanti cara guru memantaunya itu, guru akan selalu memantau melalui ketua grup tadi. Jadi ketua grupnya akan selalu memberikan, melaporkan perkembangan proyeknya kepada guru gitu. Oke. Kemudian untuk penguji hasil proyeknya nanti bisa melalui penguploadan di YouTube, karena memang itu yang paling mudah ya. Jadi bisa melalui penguploadan, kemudian nanti linknya bisa di-share di WA grup kelas, karena nanti yang akan mengevaluasi tidak hanya guru, tapi juga siswa, peserta didik yang lain juga bisa ikut serta untuk mengevaluasi hasil kerja temannya. Oke, good. Ya, boleh. Karena memang sekarang ini ya, punya akun YouTube itu memang penting. Jadi bukan apa-apa, bukan untuk menjadi YouTuber atau apa, karena salah satu fungsinya itu. Apalagi saya ngajar banyak kelas, lalu ada PPG juga, itu banyak sekali kemungkinan mahasiswa itu tidak mengikuti kelas. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah recording, kelasnya recorded, kemudian diupload di YouTube. Nanti teman-teman yang tertinggal bisa mengikuti ketertinggalannya di situ. Terus apa lagi Mbak Isma? Kemudian ini kegiatan penutupnya, Nah, di kegiatan penutupnya mungkin kalau misalnya kita bagi menjadi 2 pertemuan tadi, untuk pengevaluasian mungkin bisa di pertemuan selanjutnya, kemudian nanti juga guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk mengomentari perihal proyeknya temannya yang lain. Jadi sama-sama mengevaluasi hasil kerjanya masing-masing gitu. Memberi feedback gitu ya? Ya, memberi feedback, ya. Ya, sudah. Itu inti dari kegiatan penutup itu sebenarnya adalah pertama memberikan summary, kesimpulan. memberikan kesimpulan. Jadi siswa diminta untuk menarasikan kembali apa yang sudah dipelajari, itu bisa seperti itu, atau juga refleksi. Jadi siswa diminta untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari, apa kira-kira yang sulit, apa kira-kira hal yang sudah Anda best practices atau lesson learned today gitu. Jadi inti dari kegiatan penutup itu.
lalu memberi penguatan bisa. Oke. Ini sudah dapat mengikat sering berlatih. Oke, boleh. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya penutupan dan ini alatnya. Selanjutnya, oke. Ya, sudah. Mungkin buku cetaknya diganti, Mbak. Jadi buku elektronik kalau ininya Oh, dari video. Oke. ya, sudah. Oke, thank you Mbak Isma, sudah bagus. Mbak tinggal dipecah tadi ya, RPP 1 sama RPP 2. Ya. Ada lagi dari teman-teman? Kita tadi mulai Terima jam kasih, berapa? Mem. Oke. Sama-sama. 7.45. Sekarang udah lebih dari 30 menit ya? 8.26. Sudah sih. Saya kira 2 saja cukup ya? Atau ada lagi? Karena ini sudah exceed than 30 minutes. Hello? Anyone of you want to present yours? For all good? Yuan, what do you think? Do you want to present yours? Hello, Yuan. Are you there? Yes, ma'am. Do you want to present yours or just enough? Sorry, ma'am, I can hear your voice clearly. Oh, really? Do you want to present your I have bad design? connection here. Hello? Hello? Do you want to present your RPP or enough? Oh, I think enough, ma'am. Oh, enough. Oke, itu jawabannya paling aman ya. Oke. Jadi harapannya apa yang sudah disampaikan Mbak Diana dan Mbak Ismawati tadi cukup 2 sampel begitu. Teman-teman bisa merefleksikan tentang RPP yang sudah Anda buat. Begitu ya. Oke, jadi cukup 2, saya kira itu sudah menjadikan kita bahan evaluasi bagi RPP yang sudah teman-teman desain. Hal yang ingin saya sampaikan adalah, nanti saya yakin RPP ini bakal berkembang, karena materi kita selanjutnya adalah tentang bahan ajar dan LKPD, lalu penilaian. Untuk itu tidak apa-apa kalau masih ada kurang-kurang di teman-teman, yang penting nanti direfleksikan lagi terkait komentar atau feedback saya terhadap RPP yang sudah didesain Mbak Isma sama Mbak Diana itu. Begini teman-teman, untuk next meeting itu jadwalnya masih RPP, saya berencana mengundang guru tamu. Kalau dengan guru kan nanti bisa lebih fasih begitu, karena konteksnya memang ada di guru. Hanya ini nanti terkait dengan availability-nya beliau, apakah beliau bisa untuk hadir di hari Jumat di waktu yang kita tentukan, mungkin nanti bisa digabung kelas C dan kelas D begitu. Rencana saya begitu, mengundang guru tamu. Kalau toh in case nanti guru tamunya tidak bisa hadir, berarti kita langsung switch ke materi selanjutnya, yaitu bahan ajar ya. Bahan ajar atau LKPD. Begitu ya. Ada aktivitas yang harus teman-teman selesaikan hari ini di Elmu, silahkan dilihat. Saya kira simple saja, itu merefleksikan apa yang sudah teman-teman lakukan. Dan Is there any questions? Mem mau bertanya, Mem. Silakan, Karisma. Kebetulan kompetensi dasar yang saya pilih itu sama kayak punyanya Isma. Saya mau tanya, Mem, waktu saya PLP kemarin, itu kan memang KD tersebut kan materinya banyak ya, Mem. Kata dari bimbingan ibu gurunya tadi dibilang gini, Mbak mungkin bisa kan ada 4 materi, 1 pertemuan itu jadi untuk kayak misalnya tindakan menyapa dan merespon itu untuk pertemuan pertama, lalu untuk yang materi selanjutnya untuk pertemuan kedua, yang ketiga untuk ketiga, seperti itu Mem katanya. Soalnya yang penting KD-nya itu semuanya diajarkan begitu, karena kompetensi dasar itu menjadi acuan pembelajaran. Boleh kalau mau yang dipisah-pisah, atau boleh seperti Mbak Isma tadi in one go, jadi 1 meeting. Jadi RPP itu dijadikan maksudnya satu KD atau KD 3.1 4.1 tadi dijadikan bermeeting-meeting, boleh. Biasanya sampai 3 meeting. Ya, Mem. Makasih, Mem. Ada lagi? Sudah Karisma? Jelas ya? Kalau Karisma desainnya berapa meeting?
Kalau kalau dari bimbingan gurunya kemarin itu jadi 8 jam mata pelajaran atau 4 kali pertemuan, Mem. Jadi itu kan ada 4 materi, per materinya kita 1 gitu, Mem. Berarti itu kalau bisa saya lihat satu meetingnya sudah sama praktek berarti ya? Iya, Mem, betul. Sekalian. Jadi satu materi teori langsung praktek, teori, praktek begitu ya? Iya. Oke, boleh begitu. Ada lagi? It's all good? Oh ya, Mem, saya Mem. Silakan Mbak Isma. Mem, semisal kita mau buat kayak 2 kali pertemuan gitu, 2 meeting, itu berarti RPP-nya tuh dipisah-pisah atau bisa dijadikan satu, hanya saja saat satu file nanti itu, satu dokumen nanti itu ada pertemuan satunya tersendiri, terus pertemuan keduanya lagi itu lampirannya disendirikan lagi. Sendiri. Jadi sendiri. Ya, RPP itu kan harus komplit begitu. Jadi memang harus komplit dari awal. Jadi nanti indikatornya bisa saja berubah karena kan aktivitasnya berubah. Oh iya deh, iya. Aktivitasnya berubah, indikatornya berubah, tujuan pembelajarannya juga berubah, lampirannya nanti juga berubah. Ya, Mem, terima kasih. Ini Denny Arias mau diakhiri baru masuk. Okay, that's all. If there is no more questions, I think it's just enough. Thank you very much for your active participations. Di sini bertahan ada 26 ya. Ini saya scroll sekalian saya record kan. Okay, thank you very much for your active participation. See you next week insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mem.